Halo Sobat Data, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bertemu di segmen Besti Talk. Besti, Best Data for Best Strategi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan orang nomor 1 di BPS Provinsi Maluku. Langsung saja ya, kita sambut Ibu Marice Patiwalipia, SE, MSI. Selamat siang Ibu, selamat datang di BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Selamat siang Mas Wahyu, Iya. selamat siang Sobat Data. Ya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar baik Mas Wahyu, saya sudah tiba di Aru dan luar biasa ya, Ambon panas tapi Aru lebih panas panas lagi. lagi. Ya. Memang begitu Ibu, apalagi ini memang musim-musim panas Ibu. Ya. Oh berarti Ya. Ibu kalau untuk di Kabupaten Kepulauan Aru baru yang pertama kali Ibu sebagai kepala atau bagaimana Ibu? Iya, kalau di Aru sendiri sudah pernah saya datang ke sini, tapi kapasitas saya waktu itu masih sebagai kepala bidang ya Oh, waktu iya, itu. Mungkin kurang lebih 10 tahun ya baru saya balik lagi ketika saya sudah menjabat sebagai kepala BPS provinsi yang saat ini ya sudah dilantik ya jadi kepala BPS Provinsi Maluku setelah sekian lama meninggalkan Provinsi Maluku. Iya, Ibu kalau boleh tahu Ibu selain di Aru sebelumnya pernah ke kabupaten mana Ibu? Ya, saya mengikuti proses open bidding JPT Pratama itu tahun 2015. Kemudian dilantik di Januari 2016, dilantik sebagai Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di 2019 Oktober saya dilantik lagi, dimutasi ke BPS Provinsi Papua Barat. Jadi sudah semakin mendekat ke Maluku nih ya. Iya, Ibu. Ya doa saya, doa teman-teman semua sehingga saya juga akhirnya kembali membangun daerah asal Maluku pada April 2023 ini ya saya dilantik sebagai Kepala BPS Provinsi Maluku. Jadi saya puji Tuhan, alhamdulillah sudah kembali membangun negeri sendiri. Jadi sepertinya selamat datang kembali Ibu ya. Ya, betul Mas Wahyu. Ya. Baik Ibu, mungkin untuk membuka biar tidak kaku, Siap. saya ada sebuah pantun. Boleh saya bacakan ya? Sobat Data disimak ya. Jangan lupa cakepnya ya. Cakepnya. Makan sagu di Kota Baru, Cakep. ditemani keluarga tersayang. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Aru. Semoga pesonanya tetap terkenang. Terima kasih. Baik Sobat Data, untuk segmen Besti Talk hari ini, kita memiliki tema yaitu Sinergi Ciptakan Data Berdikari. Nah Sobat Data, seperti yang kita ketahui, BPS kan itu sebagai penyedia data primer, baik itu di bidang ekonomi, sosial, ataupun pertanian. Nah, selain sebagai penyedia data primer juga, kita juga merupakan pembina statistik sektoral, betul ya Ibu ya? Ya. Nah, apalagi terkhusus untuk 2 tahun terakhir ini, BPS Kabupaten di seluruh Indonesia itu sedang berfokus sama namanya kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Singkatannya EPSS. Nah, Ibu, untuk sejauh ini Ibu yang Ibu ketahui, kira-kira EPSS itu apa sih garis besarnya dan untuk dasar BPS untuk melaksanakan EPSS itu seperti apa Ibu? Mungkin boleh dijelaskan biar kita semua dapat beberapa poin-poin gitu. Ya. Ya baik, sahabat data yang kami banggakan, sebagaimana tertuang ya di dalam atau amanat dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 bahwa memang BPS selaku pembina data ya, sebagai pembina data dan diperkuat lagi dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data bahwa diharapkan kebijakan tata kelola pemerintah baik di pusat maupun di daerah sampai level kabupaten kota ini harus menyelenggarakan tata kelola data, menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan
dapat dipertanggungjawab, Betul. serta juga mudah diakses dan dibagi pakaikan antar kementerian lembaga atau instansi atau OPD untuk memenuhi prinsip satu data Indonesia itu. Jadi memang ada landasan hukum juga yang mendasari evaluasi pelaksanaan statistik sektoral ini, yaitu peraturan BPS atau Badan nomor 3 tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Kemudian perlu sahabat data ketahui bahwa dalam EPSS ini harus memenuhi 3 aspek ya, yaitu metode yang lebih baik, kapabilitas yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik. Jadi kita memang berharap seluruh kementerian lembaga, instansi maupun OPD-OPD ya dalam hal ini misalnya di lingkup pemerintah daerah kabupaten ya, dinas itu memahami betul terkait pemenuhan 3 aspek yang ada nanti dalam unsur satu data Indonesia. Jadi ini memang hal yang baru juga, kita sudah uji coba di tahun 2022 dan 2023 ini kita sudah berproses, ya tinggal menunggu hasil ya. Apakah kementerian lembaga maupun OPD-OPD sampai level kabupaten kita punya nilai yang dari EPSS ini yang akan menghasilkan IPS ya, Indeks Pembangunan Statistik ya. Kira-kira begitu Mas Wahyu. Ya. Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini memang sudah berlangsung cukup lama ya Bu ya. Jadi sebagai dasar mungkin difokuskannya dimulai di tahun 2022 berdasarkan peraturan badan itu ya Bu ya. Iya, iya. Oke Ibu, jadi kalau pengumpulan data yang selama ini dilakukan oleh dinas terkait mungkin Ibu, Ya. OPD, itu seringkali mungkin kita belum tahu gimana mereka proses bisnis dalam menghasilkan data, bagaimana data-data yang mereka kumpulkan tersebut, bagaimana mereka mengolahnya Ibu. Nah, berarti EPSS ini ada andil di situ ya Ibu ya? Ya, Nah, ya. mungkin Ibu boleh dijelaskan Ibu kira-kira upaya apa yang harus dilakukan agar OPD memiliki memiliki istilahnya dasar yang baik dalam menghasilkan data yang berkualitas begitu Ibu. Iya. Jadi begini, ya memang ini tidak mudah ya kalau kita lihat ketika uji coba di 2022 itu masih banyak OPD yang belum terlalu peduli ya care terhadap tata kelola statistik di sektoral mereka. Kemudian ya BPS ya selaku pembina statistik akhirnya kita mengajak, bahkan kita jemput bola untuk mereka bagaimana berproses tentang tata kelola statistik ini. Ya kita bersyukur dengan adanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini, ya kita harapkan pihak OPD yang dalam hal ini selaku produsen data, mereka lebih lebih peduli lagi untuk mengikuti proses EPSS ini. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan juga, nanti tujuan dari EPSS ini kita bisa mengukur ya, jadi ada ada nilai gitu, indikator yang kita bisa mengukur bagaimana progres kemajuan penilaian kemajuan tata kelola statistik di instansi atau di pemerintah daerah. Kemudian juga dengan ukuran itu kita bisa menilai kualitas daripada penyelenggaraan statistik di OPD masing-masing. Kemudian juga kita bisa mengetahui juga seberapa besar pelayanan publik kepada konsumen data yang memang dihasilkan oleh produsen data itu. Jadi data jangan cuma dihasilkan oleh mereka sebagai produsen data, tapi sejauh mana konsumen data memanfaatkan data dari mereka yang kita sebutkan bahwa pelayanan publik daripada produsen data atau OPD-OPD di Pemda itu. Kira-kira begitu ya Mas Wahyu. Ya. Untuk kegiatan EPSS ini Ibu, yang seperti yang kita ketahui kan setiap kegiatan di PPS pasti ada output berupa seperti indikator atau mungkin aspek. Nah, untuk EPSS ini
Kira-kira indikator apa saja yang akan kita peroleh nantinya, Ibu? Ya, jadi kalau nanti sobat data mau mengetahui lebih dalam, itu nanti bisa searching saja ya di YouTube atau di Google terkait eh, indikator-indikator apa saja yang dinilai oleh badannya. Jadi EPSS ini menghasilkan sebetulnya ada tiga aspek gitu ya. Jadi ada indeks aspek, indeks domain, dan indeks pembangunan statistik. Ini menjelaskan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan sektoral, kemudian menjelaskan area pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral yang dinilai. Kemudian IPS itu juga akan memberi petunjuk pada domain-domain yang perlu ditingkatkan dan relevan dalam mencapai penyelenggaraan statistik. Nah, Ibu, evaluasi, Ya. namanya juga evaluasi. Ya, Berarti ya. dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral ini, aspek-aspek apa saja sih, Ibu, kira-kira yang Ya. bakal dinilai begitu? Ya, jadi sobat data ya namanya evaluasi ya, evaluasi penyelenggaraan sektoral ya harus ada indikator yang terukur ya. Jadi kalau dari EPSS ini ada beberapa domain ya, kurang lebih ada 5, yaitu prinsip data, prinsip satu data ya, prinsip satu data Indonesia ya sesuai dengan Perpres 39 tadi. Kemudian juga ada kualitas data. Itu kualitas data juga itu meliputi kayak relevan, akurasi ya, aktualitas, ketepatan waktu, dan aksesibilitas ya. Nah, kalau yang prinsip satu data di situ misalnya penerapan standar data statistik, penerapan metadata ya, dan juga interoperabilitas bisa dibagi pakaikan. Kemudian domain proses bisnis statistik itu biasanya kita harus melakukan mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, dan kemudian kita diseminasi datanya atau pemeriksaan data. Kemudian ada aspek atau domain kelembagaan ya. Domain kelembagaan itu misalnya profesionalitas, jadi penjaminan transparansi informasi statistik itu. Kemudian ada SDM yang memadai. Jadi SDM yang punya kompeten juga bagaimana dalam tata kelola statistik di OPD itu atau di dinas, mumpuni nggak SDM dalam tata kelola, ada nggak dilakukan pembinaan, training agar mereka punya pengetahuan juga lebih baik lagi, lebih meningkat lagi untuk mengelola data di instansi tersebut. Kemudian harus menuju sistem statistik nasional itu, jadi nanti pemanfaatan data secara menyeluruh, jadi semua KL ya semua saling membutuhkan data itu, kemudian pengelolaan kegiatan statistik dan penguatan sistem statistik yang berkelanjutan. Jadi mulai tadi dari tahap prinsip satu data, kualitas data, sampai nanti membentuk sistem statistik nasional, ada bagannya itu, supaya semua pihak berproses dan semua pihak saling membutuhkan data itu. Mungkin kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Jadi Ibu, mungkin saya ingin menjelaskan untuk BPS Kabupaten Kepulauan Aro sendiri, untuk kegiatan EPSS ini di awal tahun 2023, mungkin sekitar bulan Maret atau April, itu kita sudah melakukan sosialisasi Ibu. Sosialisasi, dan di mana itu juga melibatkan pihak dari BPS Provinsi, kalau tidak salah kemarin itu Ibu Gos yang menjadi narasumbernya Ibu. Nah, setelah dilakukan sosialisasi ini, Mbak Gayung bersambut Ibu. Pemda juga langsung memproses untuk pembuatan SK Bupati terkait tim penilai internal. Untuk di sini itu tim penilai internalnya itu Dinas Kominfo, Ibu. Nah, untuk sampel EPSS-nya itu sendiri, Dinas Kominfo itu sama satu lagi Dinas Pendidikan, Ibu. Setelah sudah dibuatkan SK TPI-nya, kita juga sudah melakukan briefing terkait pengisian LKE EPSS, Ibu. Dan selain kita briefing Ibu, untuk dinas-dinas ini kita juga melakukan pendampingan dalam pengisian sehingga dapat terrealisasikan untuk
menginput hasil tadi itu ke Simbatik, Ibu. Ya, ya. Jadi bisa dibilang tim penilai ARU ini sudah merampungkan Ya. EPSS untuk di tahun ini, Ibu. Dan untuk tim penilai kita itu dari KKT, Ibu. Ya, ya. Dari semua yang telah kita upayakan ini, Ibu, Ya. bagaimana kira-kira pendapat Ibu terkait koordinasi yang telah terselenggara ini, Ibu, secara baiknya? Ya, baik Mas Wahyu. Tadi kan kebetulan kami ikut ya bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan BPS melaunching satu data ARU, kemudian aplikasi Kalesang desa pakai data itu ini, saya lihat begitu antusias ya pemerintah daerah ARU, Pak Bupati, beliau tidak saja membuka tapi beliau sampai selesai acaranya. Ini artinya pertanda kepedulian pemerintah daerah ya terhadap data. Jadi berbagai follow up atau tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya membuat regulasi ya, ada SK Pak Bupati terkait pembentukan tim TPI dalam rangka EPSS ini sudah berjalan, kemudian sudah dipilih beberapa OPD yang akan dipakai sebagai sampel untuk penilaian EPSS ini dan sudah berproses mengisi LKE juga ya. Betul, nah Ibu. Ini nanti sudah kita menilai juga dalam pleno provinsi dan bahkan sampai di pleno nasional ya. Jadi memang Kabupaten ARU dinilai tadi oleh apa Kabupaten KKT ya, ya. Jadi memang supaya nilainya lebih lebih objektif karena yang menilai pihak lain ya, yang menilai pihak lain. Jadi harapan saya, jadi tanggapan kesan saya sangat luar biasa ya, Pemdanya sangat welcome lah terhadap data, kemudian juga pesan saya ini terus ditingkatkan. Ini terus ditingkatkan dan setiap OPD ini ke depan ya kita akan gantian bergilir. OPD yang sudah bagus ya kita mulai yang ya mungkin tata kelolanya belum terlalu bagus, kita bina lagi supaya ketika masuk dalam proses EPSS tim penilainya ini dalam mengisi LKE juga beberapa indikator sudah punya nilai yang lebih bagus dan ketika disanding dengan nasional ya level provinsi mudah-mudahan nih Kabupaten ARU bisa mendapatkan nilai bagus ya kira-kira begitu Mas Wahyu. Ada apa lagi? Kalau tidak salah rilisnya tanggal 4 Desember ya Bu bersama dengan iya, mudah-mudahan ya 4 Desember tuh kita nanti akan rilis hasil sensus pertanian ya, Sobat Data akan nanti bisa menyimak dan bisa mencermati hasil sensus pertanian, kira-kira potensi pertanian di Indonesia, di Maluku dan lebih khusus di ARU seperti apa ya gambarannya. Ya. Ya. Baik Ibu, cukup panjang lebar Ibu penjelasannya Ibu karena memang kalau kita sudah dalam hal membina statistik sektoral ini banyak pihak yang dilibatkan dan ini PR besar bagi kita untuk bisa terus meningkatkannya ke depannya betul Ibu ya. Nah, terakhir Ibu mungkin apa sih closing statement Ibu terkait saran kepada BPS Kabupaten Kepulauan ARU ini Ibu? Ya, jadi ya sesuai amanat Undang-Undang 16 Statistik ya nomor 16 juga bahwa BPS selaku lembaga penyedia data, kemudian BPS juga punya peran untuk pembina data sektoral. Jadi saya minta BPS Kabupaten ARU terus berproses, terus menjalin kolaborasi dengan produsen data agar apa-apa yang mereka masih membutuhkan pembinaan dari BPS ini terus ditingkatkan. Dan kita berharap semua produsen data bisa menghasilkan data yang lebih berkualitas karena dengan data yang berkualitas juga akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik.
better data, better policy, dan better life ya. Ya, kira-kira begitu Iya, Sobat Ibu. Data. Semoga bisa menjawab ya Menjawab, benar. kebutuhan-kebutuhan atau yang selama ini Sobat Data ingin mengetahui lebih banyak terkait proses bisnis Proses di bisnis. BPS maupun berbagai kegiatan BPS ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ice Iya. atas kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi Ibu ya di kesempatan lainnya Ibu ya. Amin. Ya. Nah, bagaimana Sobat Data? Serukan segmen Bestie Talk kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk channel ini biar kita lebih berkembang lagi ke depannya. Sampai jumpa di segmen Bestie Talk yang berikutnya. Bestie, Best Data for Best Strategy.